Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar statistika mengenai analisis tingkat keefektivitasan antara belanja online dan belanja offline. Lalu untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, Narasmodi Pratiwi, dengan NIM 198, dan ada Ira Bagus Jatiarso dengan NIM 233. Next. Nah, untuk yang slide pertama yaitu belanja online. Pengertian belanja online menurut para ahli seperti yang dikatakan oleh Mujiana dan Elisa 2013 bahwasannya belanja online atau online shopping adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real time tanpa suatu media perantara melalui internet. Dalam artian secara umum, online shop merupakan toko yang semua proses transaksinya dilakukan secara digital, melalui perantara device yang digunakan oleh pembeli dan penjual. Tentunya untuk mendapatkan kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Sedangkan dalam artian secara luasnya, online shop merupakan tempat di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Di sini pembeli ditawarkan barang dalam bentuk display yang disediakan penjual sebagai gambaran dari produk yang akan dibeli oleh konsumennya. Proses transaksi pun juga terjadi tanpa tatap muka, di mana pembeli ditawarkan beberapa opsi atau metode dalam melunasi pembayarannya kepada penjual. Misalnya saja melalui rekening bank, m-banking, OVO, Dana, dan sebagainya. Setelah proses ini dilalui, maka penjual akan merespon dengan menyerahkan barang yang ditampilkan dalam display tadi untuk dikirim ke tempat tujuan pembeli. Untuk yang pertama, kelebihan belanja online. Yang pertama adalah pengalaman belanja menjadi mudah dan praktis. Nah, semakin berkembangnya dunia digital mengubah metode transaksi jual beli menjadi lebih efisien dan menghemat waktu. Bagaimana tidak? Anda sebagai seorang pembeli dapat lebih efisien dan menghemat waktu. Setelah itu kita bisa membeli banyak barang sekaligus tanpa harus mengeluarkan tenaga berkat tersedianya opsi keranjang belanja. Yang kedua, bisa membeli produk maupun barang dari tempat yang jauh. Dengan tersedianya online shop, konsumen memiliki ranah pilihan barang yang lebih luas dan lebih jauh sampai ke luar negeri yang telah terjamin mutu dan kualitas produknya. Penjual juga lebih diuntungkan dengan tersedianya ruang bisnis yang lebih luas hingga seluruh dunia tanpa harus memikirkan lahan usaha yang terbatas. Untuk yang ketiga, dapat dengan mudah membandingkan harga barang. Dalam sistem online shop, konsumen disediakan pilihan barang dan produk yang jauh lebih variatif daripada real shop. Kenapa? Karena online shop memiliki jangkauan akses yang lebih luas dengan adanya layanan internet. Dengan target konsumen yang lebih banyak, tentunya diiringi dengan pilihan barang yang lebih luas juga. Dan di sini pembeli memiliki peluang dalam menentukan harga produk antara satu toko dengan toko yang lainnya. Yang keempat, kesempatan mendapatkan promo jauh lebih besar. Sengitnya persaingan di industri digital menyebabkan online shop mau tidak mau membuka berbagai penawaran menarik dalam mencari pembeli untuk berbelanja di toko online mereka. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi para pemburu barang edisi terbatas. Yang kedua yaitu kekurangan belanja online. Untuk yang pertama adalah resiko keamanan yang perlu dipertimbangkan. Dalam sistem pembelian online, saya selalu berpegang kepada tidak ada jaminan 100% aman. Kenapa begitu? Ada beberapa faktor yang perlu diwaspadai ketika melakukan transaksi di online shop, yaitu memastikan regulasi jaminan keamanan pembeli. Apabila online shop tersebut memiliki regulasi yang tidak jelas, sebaiknya perlu diwaspadai atau Anda bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai online shop terkait pada forum-forum diskusi yang tersedia di internet. Yang kedua, barang yang dipesan tidak sesuai display. Hal kedua yang perlu diwaspadai konsumen ialah kesesuaian barang yang ditawarkan dengan barang yang akan diterima. Pastikan dulu jika produk yang dijual benar-benar sesuai gambar dan deskripsi yang disediakan penjual. Yang ketiga, pengiriman yang lambat. Tidak semua orang memiliki kesabaran yang tinggi. Bila mana kita sebagai konsumen ingin membeli suatu barang yang akan digunakan untuk hari tertentu, misalnya dan memesannya jauh-jauh hari akan menjadi masalah apabila barang tersebut sampai terlambat untuk sampai ke tempat Anda. Karena disitulah pastikan Anda mengisi alamat pengiriman dengan jelas dan memilih jasa pengiriman yang terpercaya untuk menghindari hal tersebut. Belanja offline. Belanja offline dapat dikatakan sebagai kegiatan jual yang dilakukan secara langsung. Hal ini berarti jika kamu melakukan belanja offline, kamu harus mendatangi toko secara langsung, melihat
melihat dan memilih barang secara langsung, membayar secara langsung, dan kemudian membawa barang yang kamu beli secara langsung. Seperti yang kita tahu, semua hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan belanja offline. Kelebihan belanja offline yaitu kamu dapat melihat dan memilih barang secara langsung, dengan begitu kamu tidak perlu khawatir akan salah memilih barang, menerima barang palsu, atau membeli barang yang sudah mengalami kerusakan. Selain itu, belanja offline juga dapat kamu lakukan untuk menghindari resiko penipuan. Karena dalam transaksi offline, kamu akan berhubungan secara langsung dengan penjual. Dengan melakukan belanja offline, kamu pun akan langsung menerima barang yang kamu beli setelah kamu melakukan pembayaran tanpa perlu khawatir untuk menunggu barang kamu sampai melalui pengiriman. Kekurangan belanja offline. Sedangkan kekurangan dari belanja offline yaitu belanja offline cenderung memakan waktu lebih banyak. Pasalnya, ketika melakukan belanja offline, kamu harus pergi ke toko terlebih dahulu, kemudian harus keliling toko untuk memilih-milih barang yang ingin kamu beli. Setelah membayar, barulah dapat memiliki barang yang kamu inginkan. Selain memakan waktu, belanja offline juga lebih terbatas. Terbatas ini dilihat dari keberadaan toko dan waktu buka tokonya. Toko offline umumnya memiliki lokasi yang terbatas dan mengharuskan kamu untuk datang ke sana, baik letak toko itu jauh maupun dekat. Kemudian toko offline juga memiliki jam kerja yang terbatas. Hal ini membuat waktu berbelanja kamu pun terbatas pula. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Maudi. Selanjutnya di sini ada responden. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 119 orang dengan karakteristik responden dibagi atas jenis kelamin, umur, pekerjaan, frekuensi belanja online dan offline dalam 1 bulan. Di sini di jenis kelaminnya sendiri ada 63,9% itu adalah perempuan dan ada 36,1% adalah laki-laki. Untuk umurnya sendiri yang paling banyak adalah berumur 19 tahun, di mana persentasenya adalah 28,6%. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh umur 20 tahun, 26,9%. Lalu ada umur 18 tahun, yaitu 16%. Next. Lalu untuk pekerjaan sendiri, untuk yang paling besar adalah mahasiswa dengan presentasinya 68,9%. Selanjutnya ada berapakah frekuensi belanja online responden dalam 1 bulan? Sebagian besar menjawab kurang dari 5 kali, yaitu 62,2%. Lalu yang lebih dari 5 kali ada 30,3%, dan yang tidak sama sekali ada 7,6%. Lanjut. Untuk uji validitas dan reliabilitasnya sendiri, di sini kuesioner yang kita ajukan sudah valid semua, sebagaimana ketentuan suatu kuesioner valid itu jika T hitung lebih besar dari T tabel. Lalu untuk reliabilitasnya sendiri, dikatakan reliabilitas jika RAC lebih besar dari 0,6. Nah, untuk yang kuesioner kita sendiri itu RAC-nya adalah 0,616, di mana dikatakan kuesioner kita telah reliable. Selanjutnya, nah, untuk tabel frekuensinya sendiri, kita ambil contoh dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 4. Di sini ada persen dari frekuensi, di mana ada pertanyaan 1 ini, ada 36,1% orang itu tidak sering berbelanja online. Lalu ada 60, pertanyaan kedua, ada 64,7% orang itu sangat setuju jika aplikasi online itu sangat membantu dalam kehidupan berbelanja mereka. Lalu pada pertanyaan ketiga, itu ada 42% orang setuju jika dengan belanja online semua kebutuhan mereka itu terpenuhi. Lalu yang terakhir pada pertanyaan keempat ada 40,3% orang setuju jika mereka lebih nyaman memakai aplikasi belanja online. Next. Untuk uji TCR atau tingkat capaian responden, uji TCR dilakukan dengan cara menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai rata-rata, skor total, serta menginterpretasikannya. Uji ini tidak menghubung dan tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk mencari tingkat pencapaian jawaban responden digunakan rumus seperti yang berikut ini. Ada TCR sama dengan rata-rata skor dibagi skor maksimumnya kita yaitu 4 lalu dikali 100. Next. Untuk tabelnya sendiri, tingkat capaian responden ada kriterianya, yaitu untuk
85% sampai 100% itu masuk kriteria sangat baik. Lalu 66% sampai 84% masuk kriteria baik, 51% sampai 65% masuk kategori cukup, lalu 36% sampai 50% masuk kurang baik, 0% sampai 35% masuk kriteria tidak baik. Untuk kuesioner kita sendiri diperoleh hasil kriteria cukup sampai kriteria sangat baik, di mana presentasinya 51% sampai 100%. Untuk kesimpulannya sendiri, jadi tujuan dari penyebaran kuesioner ini adalah untuk mengetahui tingkat keefektivitasan antara belanja online dengan belanja offline terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dari 119 responden, menyimpulkan bahwa 70 orang telah menyetujui bahwa belanja online lebih efektif daripada belanja offline dengan tingkat keefektivitasan 58,8% dari keseluruhan responden. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.